percaya Tuhan, berkat Tuhan dan pertolongan Tuhanlah kalau kami mampu menghadapi segala tantangan persoalan yang ada di hadapan kami. Karena kami percaya pada sumber pertolongan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami sangat-sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Khususnya pada malam hari ini Tuhan, biarlah berita firman-Mu disampaikan kepada kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Luar biasa. Yes. Haleluya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Dalam Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan dengan berikutnya kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, yang merenungkan firman ini siang dan malam, terutama yang melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Tema firman Tuhan judulnya hari ini, bangkitlah menjadi terang, sebab terang atau kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya ulangi sekali lagi, temanya apa? Bangkitlah menjadi terang, sebab terang atau kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh orang percaya yang ada di muka bumi ini, setiap tanggal 25 Desember pasti merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Dan inilah Natal. Hari terang telah datang. Terang Allah telah turun ke dunia dalam hati umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi saya perhatikan masih banyak orang percaya atau orang Kristen, ya mungkin tidak semua, yang masih belum mengerti makna Natal yang sebenar, yang sesungguhnya. Buktinya apa? Kalau merayakan Natal itu mereka bersukacita dengan berpesta pora. Kalau saya jelaskan ini mungkin saudara akan menjadi orang yang kaget mendengarnya, tetapi saya tidak jelaskan kepada saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka itu tidak ngerti. Bukannya tidak boleh berpesta pora atau makan-makan atau apa, bersukacita, tapi marilah kita mau neladani mengerti apa makna Natal yang sesungguhnya itu. Kalau kita mengerti makna Natal yang sesungguhnya, maka saya percaya kita adalah menjadi orang-orang yang senantiasa sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak kita semua, mari kita meneladani apa yang telah Tuhan lakukan bagi umat manusia di muka bumi itu. Kalau kita simak dalam pembacaan firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20, itu menceritakan tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Kelahiran Sang Juru Selamat. Allah telah membuktikan kasih-Nya yang tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran manusia. Pasti. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Allah telah membuktikan kasih-Nya yang tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran manusia. Nggak akan habis pikir-pikir, nggak mungkin gitu. Tapi apa yang terjadi? Kita bisa lihat contohnya. Yesus tidak lahir di rumah sakit bersalin, tapi Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Saudara bisa bayangkan kandang domba itu baunya bukan main, kotor. Lalu Yesus, bayi yang masih bugil itu dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu adalah kain yang paling murah dan sobek-sobek, dan diletakkan di dalam tempat makanan binatang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini bisa mengerti apa yang diceritakan secara sukar dalam Lukas 2 ayat 1-20. Tolong di rumah nanti disimak dengan seksama ayat ini, dibaca berulang-ulang kali, sehingga kita bisa mengerti makna Natal yang sesungguhnya seperti apa. Berita kelahiran Yesus itu tidak disampaikan kepada raja-raja, para bangsawan, atau orang-orang kaya, tapi disampaikan kepada siapa? Para gembala. Bukankah ini membuktikan Allah itu menunjukkan kebesaran kasih-Nya yang mau merendahkan diri. Saudara bisa bayangkan Allah sebagai pencipta langit, bumi, laut, serta segenapnya isinya mau berbuat sedemikian rupa. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kita? Masihkah ada keangkuhan, ada kesombongan? Saya mau tanya, siapakah kita ini? Siapakah saudara? Siapakah saya? Kita tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan kita itu terbuat dari tanah debu. Jadi janganlah menjadi orang-orang yang tidak ngerti Natal. Penting pokoknya ada makanan enak aja. Yang penting ada sukacita. Tapi saya ingatkan kepada kita semua yang ada. Mari kita menyadari apa yang Tuhan sudah berbuat di dalam kehidupan. Jadi apa hasilnya Natal? Natal adalah kasih Allah yang diwujudkan dengan tindakan dan perbuatan yang nyata. Real, perbuatan yang jelas sekali. Tuhan tidak hanya berkata bahwa Dia adalah kasih, tapi Dia menunjukkan kasih-Nya yang sangat luar biasa itu, yang kita peringatkan setiap tanggal 25 Desember. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat itu, mari kita mau meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan. Saya kembali kepada ayat yang sudah kita baca tadi. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2 dikatakan firman Tuhan, bangkitlah menjadi terang, sebab terangku datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ada 3 hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama adalah bangkitlah. Yang kedua, menjadi terang. Dan yang ketiga, terang atau kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit. Apa arti bangkit dalam kehidupan Tuhan? Apa arti bangkit? Artinya adalah hidup kembali dari kemunduran atau kematian rohani. Saya mau ingatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Saudara harus tahu bahwa tanda-tanda orang yang kemunduran rohani itu seperti apa. Tanda-tanda yang pertama adalah kurang sukacita. Tidak ada sukacita. Kalau orang Kristen kelihatan bahwa dia tidak ada sukacita. Memble aja mukanya seperti orang yang punya masalah, punya beban, persoalan. Memble. Tapi saya lihat di sini semua punya sukacita. Amin. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah menjadi terlalu egois, ingin menguasai, merasa diri lebih daripada orang lain.
Kalau nggak ada gua, gereja ini nggak bisa seperti ini. Nah itu orang-orang yang model gitu tuh, mundur rohaninya. Menghadap itu semua karena saya. Memang siapa? Kita dapat melayani Tuhan di tempat ini disebabkan karena anugerah Tuhan. Amin. Saya bisa berdiri di tempat ini juga anugerah Tuhan. Kalau saudara tahu dari 1 minggu ini perut saya nggak enak banget, sampai hari ini pun masih kurang enak. Tapi saya masih bisa melayani Tuhan. Ini semua karena anugerah, kekuatan Tuhan yang berikan kepada saya. Oleh karena itu menjadi terlalu egois. Yang ketiga, hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan, kepanikan. Apalagi kondisi sekarang ini, ekonomi lagi merosot, penuh dengan kekhawatiran. Orang-orang yang tanda-tanda kemunduran rohani. Terus kemudian apa lagi? Menerima dosa. Ya, menerima dosa seperti hal yang normal. Coba bayangkan, menerima perbuatan dosa, merasa tidak bersalah di hadapan Tuhan, merasa biasa-biasa aja. Bahkan ada orang yang pernah saya dengar berkata, kalau sudah berbuat salah, dia berkata apa? Tuhan ngerti kok. Tuhan ngerti. Coba bayangkan model-model seperti itu. Terus kemudian menerima dosa sebagai hal yang buruk tadi. Kemudian kakinya ada di gereja, menginjak gereja, tapi pikirannya, matanya ada di luar. Tapi saya berharap di sini yang datang ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh, memang dengan tulus hati datang ke gereja untuk beribadah. Pikirannya nggak ada keluar, matanya nggak melihat keluar, tapi datang di gereja melihat Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyembunyikan keuangan dari Tuhan, menyembunyikan keuangan dari Tuhan. Saya kasih contohnya apa? Paling simpel aja. Sudah tidak mengembalikan 1/10. Nah itu menyembunyikan keuangan dari Tuhan. Sudah mulai hitung-hitungan sama Tuhan, sudah tidak mengembalikan 1/10. Kemudian kecanduan apa? Kecanduan merokok, kecanduan minum-minuman keras, kecanduan judi. Nah ini orang yang mundur rohani. Terperangkap oleh pornografi, suka baca buku-buku porno, gambar-gambar, suka lihat gambar. Makanya sekarang zamannya canggih banget kan ya. Kalau saudara bukan di Facebook atau di YouTube atau segala macam, wah. Makanya anak-anak muda hati-hati, jangan sampai keperangkap dengan hal-hal seperti itu. Kemudian apa lagi? Melihat kehidupan yang tidak kudus. Artinya apa? Hiburan yang tidak kudus. Pergi ke diskotik atau apa? Melihat film-film yang tidak senonoh. Hati-hati saudara. Ini adalah orang-orang yang mundur rohaninya. Oleh karena kita harus segera bangkit dari kemunduran rohani kita. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah terganggu. Kalau dia salib itu merasa terganggu. Kenapa? Dia berdosa, merasa bersalah. Makanya jangan mundur kerohanian kita. Bangkit dari kemunduran rohani kita. Yang kedua, bagian kedua adalah apa arti bangkit dalam kehidupan rohani? Yang kedua adalah bangun dari tidur kerohanian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membaca di dalam Efesus 5 ayat 14. Saya akan bacakan buat saudara. Efesus 5 ayat 14. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkit dari antara orang mati, Kristus akan percaya atas kamu. Bangun dari tidur kerohanian itu ada 4 tanda tidur dalam kerohanian. Yang pertama adalah kekurangan energi, moral, penolakan untuk berubah. Walaupun firman Tuhan sudah disampaikan begitu keras,
tetapi menolak untuk berubah, tidak mau bertobat. Ini hati-hati ketemu dengan orang-orang yang model ini. Kita harus segera bangun dari tidur kerohanian kita. Dan kejemuan dalam berdoa, sudah mulai jemu dan nggak mau berdoa lagi. Biasanya kaum wanita berdoa syafaat yang rutin datang ke gereja, tapi beberapa waktu kemudian ada beberapa ibu yang udah nggak mau datang lagi. Saya ingatkan kepada saudara yang ada tempat ini, orang-orang yang model itu adalah orang yang mundur rohani, yang harus bangun di depan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang lainnya adalah keadaan yang pasif. Pasif dalam arti apa? Udah tidak mau melayani. Orang yang tidur kerohaniannya udah gak mau melayani Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, tugas apapun yang saudara sudah dibebankan, diberikan oleh Bapak Gembalamu, kau jalankan dengan baik. Karena saudara bukan melakukan tugas tanggung jawabmu sebagai pelayan kepada Bapak Gembala, walaupun dia adalah sebagai orang yang harus kau hormati, kau turuti apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin. Tetapi kita melayani Tuhan Yesus Kristus, itu yang paling penting yang ada di benak pikiran saudara. Jadi jangan tinggalkan pelayanan saudara. Dan yang ketiga, sembuh dari sakit lumpuh. Orang yang sakit lumpuh ini sangat tergantung kepada orang lain. Pasti. Oleh karena itu kita jangan menjadi bayi-bayi rohani atau bayi-bayi gendut. Saudara tahu bayi-bayi gendut, bayi-bayi rohani itu adalah orang-orang yang minumnya adalah susu, maunya makanan yang lembut-lembut, gak mau yang keras-keras. Kalau disentil firman Tuhan yang keras udah ngambek, mukanya udah berubah. Tapi saya berharap tidak ada orang-orang yang model begitu. Introspeksi diri kita, introspeksi diri saya dan kamu. Apa siapakah kita? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus menjadi orang dewasa rohani. Artinya kita menjadi orang yang mandiri. Mandiri itu artinya kita tidak tergantung kepada orang lain. Amin. Ketergantungan kita, andalan kita, pengharapan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tidak ada seorang pun, hanya Dia satu-satunya andalan kita. Amin. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yesaya 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kepada manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Itu adalah orang yang terkutuk. Tapi ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Karena apa? Karena pohon itu tertanam di tepi air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau karena ada sumber air, dan tidak mengalami tahun kering. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau tanya kepada saudara, apa saudara mau mengandalkan Tuhan? Siapa yang mau mengandalkan Tuhan? Angkat tanganmu. Yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, jangan kepada orang manusia. Karena kita harus bangun dari kebangkitan apa? Kita dari kelumpuhan kita. Kita mau menjadi orang yang mandiri. Kemudian bagian yang kedua, tadi dikatakan bagian yang pertama adalah bangkitlah. Yang kedua, menjadi terang. Di dalam Efesus 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih satu ilustrasi kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mandi, segala apa yang menempel dalam tubuh, di dalam tubuh kita, pakaian segala macam ya, apapun ya, kadang-kadang cincin juga, apalagi jam tangan, ya pasti kita lepaskan, toh. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Oleh karena itu kalau kita mau menjadi orang-orang anak-anak terang, kita harus melepaskan segala
dosa-dosa kita. Katakan amin. Amin. Harus kita lepaskan semuanya itu, tanggalkan semuanya. Kalau enggak, saudara tidak akan berubah hidup saudara, tidak akan menjadi contoh, tidak akan menjadi terang bagi orang lain. Kalau hidupmu masih hidup dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita harus tanggalkan semuanya di hadapan Tuhan. Dan itu perlu adanya pengakuan di hadapan Tuhan. Kalau saudara berbuat sesuatu hal, berbuat salah di hadapan Tuhan, kita harus ngaku di hadapan Tuhan. Sebutkan apa yang menjadi permasalahanmu, apa yang menjadi dosamu yang kau lakukan. Kita ngaku di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu paling senang dengan pengakuan kita. Kadang-kadang kita minta didoakan oleh pendeta, minta didoakan. Waktu ditanya, saya selalu tanya, kalau dia ada orang yang minta didoakan, saya tanya, apa masalah? Sebutkan. Tuhan pengen tahu, bukannya Tuhan tidak tahu. Tuhan malah tahu, tapi dia pengen kita ngomong di hadapannya. Apapun yang menjadi masalahmu, mungkin hal yang tidak baik, yang tidak enak, tidak berkuping, kita harus ngaku. Maka di dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, maka Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengakuan itu perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Jangan hanya berdoa, Tuhan kan ngerti apa yang menjadi masalahku, dosaku. Wah, ngomongnya begitu mah nggak akan dijawab, saya kasih tahu saudara. Tapi harus ngomong, to the point di hadapan Tuhan. Sakit apapun, makanya kalau saya doain orang sakit pun kadang-kadang, terutama wanita-wanita ya, sakitnya yang aneh-aneh gitu. Saya kalau datang kan berdoa ada suaminya, ya suaminya yang pegang, saya nggak mau pegang. Ngomong apa yang jadi masalahnya. Pasti segala sesuatu itu akan dengar. Firman Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan itu sangat baik. Dia nggak lihat, dia nggak pandang dosamu apa. Tapi perlu ada pengakuan. Dan dia akan menyucikan dan menguduskan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi terang? Nah, ini penting buat kita semua. Saya akan bacakan ayat Efesus 5 ayat 1 bagian A. Sebab itu jadilah penurut Allah. Sampai di situ saja. Sebab itu jadilah penurut Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi terang? Jadilah penurut Allah. Simpel. Penurut Allah. Yaitu apa? Mendengar, merenungkan, dan melakukan. Amin. Mendengar, merenungkan, dan melakukan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaan adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Renungkan firman Tuhan siang dan malam dan lakukan dalam hidupmu. Mau saudara berhasil? Amin. Mau beruntung? Amin. Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang saya sangat senang sekali ayat ini, dan saya selalu berkata kalau sesudah berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Firman-Nya berkata di dalam Lukas 11 ayat 28. Tapi ia berkata, yang berbahagia adalah ya, mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Artinya apa? Mendengar firman Allah, memeliharanya itu artinya apa? Mendengar firman Allah, merenungkan siang dan malam,
dan melakukan dalam kehidupannya. Itulah adalah orang yang berbahagia. Yang ketiga adalah tadi adalah penurut Allah. Yang kedua adalah apa? Hidup di dalam kasih Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya. Efesus 5 ayat 12. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bagaimana untuk menjadi terang? Kita hidup di dalam kasih. Amin. Hidup dalam kasih. Artinya hidup dalam kasih itu adalah hidup bergaul intim dengan Tuhan. Hidup melekat, dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 5. Tuhan memberikan satu perumpamaan. Akulah pokok-pokokmu dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Kita harus menunggal dengan Tuhan, melekat, dekat, intim, mendekat dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, mendekatlah maka dia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah maka dia akan mendekat kepada Allah. Saudara nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Kalau saudara jauh-jauh dari Tuhan, firman tadi berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5 bagian terakhir, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mari mau senantiasa bersama-sama dengan saling mengasihi. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus saling mengasihi, saling mendoakan. Amin. Kasih sesama manusia. Makanya salib itu berkata kasih Tuhan sesama manusia. Waktu Yesus sedang dicobai oleh ahli Taurat dan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Hukum yang kedua adalah sama seperti itu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau saudara adalah orang-orang yang penuh dengan kasih, saling mengasihi. Gak boleh gontok-gontokan antara teman dengan teman. Amin. Anak-anak muda terutama begitu. Sering terjadi. Saya nggak tahu kalau orang-orang tua, tapi anak-anak muda itu sering ada hal seperti itu. Apalagi kalau kita sudah melayani Tuhan, kadang-kadang timbul perasaan yang merasa dirinya lebih dari orang lain. Aduh. Tadi saya katakan, saya berharap di sini nggak ada orang-orang model gitu. Gereja ini bisa berkabar, bisa ada seperti ini karena saya yang banyak punya peranan. Hati-hati. Peranan yang saudara lakukan itu adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Amin. Tetapi Tuhan yang menentukan siapapun yang menanam, siapapun yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ingat itu. Jadi tanpa orang itu pun yang berkata bahwa tanpa dia tidak, gereja tidak ada seperti itu. Itu orang yang model itu, model-model begitu. Hati-hati saudara. Tapi saya berharap tidak ada di sini. Saya berharap tidak ada yang seperti itu. Amin. Semuanya adalah sungguh-sungguh pelayan Tuhan yang sejati. Bukan manusia yang dilihat, adalah Tuhan Yesus Kristus yang dilihat. Amin. Amin. Tuhan, saya senang berlayan Tuhan, bukan main. Bukan main. Benar-benar. Orang saya baru ngomong sama istri saya, ntar ada yang kirim kue, ntar lagi ada lagi yang kirim kue, ntar ada yang kirim makanan, ntar ada yang kirim berkat. Wah benar, dapat. Cuma ngomong begitu doang. Coba banyak. Saya nggak minta. Ada yang kirim air bakar 1 ekor gede banget. Waduh, mantap. Padahal perut saya ini lagi gak enak, sama dia berani saya makan. Saya simpen dulu di kulkas buat nanti. Wah, sampai penuh kulkas gak bisa masuk. Coba bayangin. Ini berkat Tuhan, amin. Yang penting kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya bilang sama Tuhan, seminggu lagi saya mau melayani Tuhan. Terus memang gak enak. Tanggal 18 undangan Natal saya cancel, semua saya tidak mau datang. Saya kirimin semuanya hamba-hamba Tuhan itu pendeta yang undang saya. Mohon maaf saya tidak bisa datang.
kondisi saya nggak sehat. Minggu depan saya ada pelayanan. Tuhan tolong. Amin. Saya bisa berdoa. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita harus apa? Tadi hidup di dalam kasih. Kemudian makin giat beribadah kepada Tuhan. Ini yang penting. Orang yang terang itu menjadi terang itu ibadahnya nggak pernah mundur. Ibadahnya terus. Makanya firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita sambungin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Jadi tambah rajin beribadah. Itulah orang-orang yang terang. Terus kemudian apa? Menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari saya berharap kepada kita semua yang ada di tempat ini, kita harus menjadi terang. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, terang kita atau kemudian Tuhan terbit atasmu. Kita lihat dalam Lukas 1 ayat 78-79. Lukas 1. Lukas 1 78 dan 79. Firman Tuhan berkata, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, sentral daripada ujian Zakaria yaitu menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus menurut Zakaria adalah bagaikan sinar surya yang menerangi kegelapan, bagaikan matahari kebenaran. Matahari kebenaran itu ada di dalam diri manusia, di dalam diri kita. Terang kemuliaan Tuhan terbit atas kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya tidak teruskan firman Tuhan ini. Kesimpulannya saya sampaikan kepada saudara bahwa marilah kita mau menghargai karya keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan, yang telah mengorbankan anaknya itu. Kita mau menghargai kan apa? Sebab karya keselamatan itu hidup kekal dalam dunia yang sementara ini, bahkan hidup kekal dalam kerajaan surga. Amin. Kita harus menghargai, menghormati karya keselamatan ini. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, sebab dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamat. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus senantiasa berdoa. Kalau dalam Filipi 1 ayat 20, Firman Tuhan berkata, ada perkataan berjuang. Jadi keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita itu harus kita perjuangkan. Amin. Amin. Jangan main-main, saudara. Jangan saudara merasa kalau keselamatan sudah dapat, tapi kita santai. Tidak, harus tetap kita berjuang. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam dunia fana ini. Tantangan, persoalan masih banyak, masalah masih ada. Kita masih hidup dunia ini penuh dengan godaan. Makanya firman Tuhan berkata apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Artinya kita rentah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu kita harus berjuang, mempertahankan keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Jangan mengenal-kenal. Jangan mengharapkan kalau keselamatan sudah anugerahkan buat kita udah enak. Iya, memang, tapi harus kita berjuang. Amin. Terus kemudian kalau saudara baca dalam Filipi 2 ayat 12, di situ ada perkataan kerjakan keselamatan. Artinya apa? Kita sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Ya. Tapi kita jangan puas dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Tapi kita juga harus membawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Supaya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan dan
Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, kemudian dia dibaptis, otomatis dia juga akan menerima keselamatan. Amin. Amin. Jadi jangan dia kerjakan keselamatan itu. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu terpilih jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergi, amin. Lalu Yesus berkata kepada mereka di dalam Markus 16 ayat 15-18. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa tidak percaya, dia akan ditutup. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan minum racun maut sekalipun, tetapi tidak mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Oleh karena kerjakan keselamatan itu, amin. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita sudah memperoleh keselamatanmu. Berarti hidup di dunia yang sementara ini kekal dalam kerajaan Bapa di surga. Yang pertama kita harus berjuang, tetap. Kedua, kerjakan keselamatan. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi orang yang setia. Amin. Makanya dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara mau setia? Mau setia pada Tuhan Yesus Kristus? Amin. Walaupun sampai mati? Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa.